budaya di dunia digital. Apakah budaya itu? Bagi banyak orang, budaya yang bersatu lukisan, tari-tarian, patung, batik, dan berbagai karya seni lainnya. Itu benar, berbagai karya seni itu baru sebagian kecil dari apa yang kita sebut budaya, karena sesungguhnya budaya adalah ekspresi yang jauh lebih luas. Budaya adalah segala sesuatu yang mewujudkan tindakan manusia, hasil pemikiran yang mewariskan berbagai hal di sekitar kita, mulai dari gagasan, nilai, perbuatan, hingga benda-benda yang kita sebut sebagai aktivitas budaya. Apakah hubungan budaya digital dan literasi digital? Sebagai bagian dari budaya digital, adab atau norma bersilatur di luar digital memang sangat penting dan tidak boleh dianggap enteng. Adab digital akan menuntut kita untuk bergaul dengan baik, menghargai orang lain, sekaligus menjadi bentuk identitas diri kita yang positif. Ketika semua ini tercapai, maka budaya digital akan menjadi lingkungan yang menyenangkan, mencerahkan, dan menyenangkan semua orang. Mengapa perlu berbudaya di dunia digital? Jadi, perlunya berbudaya di dunia digital itu karena ini menjadikan sebuah landasan hidup dan juga berinteraksi yang positif dan juga bertanggung jawab dan bermanfaat di era yang serba terhubung. Contoh kasus yang telah saya dapatkan yaitu pelanggaran hak cipta di era digital, yaitu pembajakan film serial platform seperti Indoxi, penyediaan film dan serial secara gratis tanpa izin pemihak hak cipta, industri perfilman, dan juga menyangkut sebuah pasal-pasal. Dan karena teknologi digital yang saat ini kita gunakan dapat juga dipergunakan untuk membagikan sebuah konten-konten kebudayaan yang tradisional, modern, dan juga berkarya seni. Hasil karya kawan-kawan muda juga menjadikan hal positif. Misalnya kawan-kawan bisa membagikan karya seni di media sosial seperti aplikasi yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga bukan hanya bisa mengunggah hasil-hasil karya yang sudah jadi, tapi prosesnya pun dapat dibagi di berbagai media sosial. Media digital mendekatkan atau menjauhkan hubungan. Teman-teman di sini pasti sering mendengarkan istilah media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, atau mendapat ajakan untuk mengumpul bareng tapi saat bertemu masing-masing asyik dengan handphonenya sendiri. Teknologi digital tidak lagi sesuai dengan budaya, di mana dahulunya teknologi diciptakan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh, namun sekarang dipergunakan lain, bahkan sampai menimbulkan adanya sifat individualistik. Teknologi dari yang sederhana seperti peralatan berburu dan peralatan rumah tangga di zaman purbakala hingga penemuan AI untuk memudahkan pekerjaan manusia. Penemuan teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal ditemukannya komputer dan juga peralatan elektronik lainnya diciptakan untuk memudahkan interaksi dan komunikasi antar manusia, dimulai dari Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain sebagainya yang mempercepat proses pengiriman informasi chatting, diikuti dengan telepon, yang memungkinkan dua orang atau lebih yang berbeda di dua tempat yang berbeda bisa saling berbicara hingga ditemukannya internet. Teman-teman yang aktif berada di dunia digital ini dengan mudah dapat terhubung dengan orang lain yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Keterhubungan ini membuat kita lebih mudah untuk menambah teman, menambah pengetahuan, informasi, berita, memberikan inspirasi, mendorong inovasi, dan yang lebih penting membuat kita yang merantau dan jauh dari keluarga menjadi terasa dekat. Nah, sekarang berbudaya media digital. Kenapa tidak kita mulai sekarang? Karena media digital adalah ruang publik yang nyata. Budaya digital yang baik akan terbangun jiwa digital, memiliki etika atas media digital.
Etika digital bangsa Indonesia di dunia digital hendaknya tidak berada dari etika dunia fisik, yakni tidak melepas dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi filosofi dasar bangsa kita. Cakap digital akan membawa kawan muda cerita pada keterampilan dan keamanan selama berada di media digital. Budaya media digital juga berarti memahami berbagai bahasa dan istilah yang bisa digunakan sehingga kita tidak salah menempatkannya. Berbudaya di dunia digital akan berdampak positif pada dunia fisik. Konten yang mengajak pada kebaikan mendorong aktivitas berdampak pada dunia fisik. Membutuhkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berbudaya di media digital berarti juga berbudaya dan membawa kebaikan di dunia fisik. Berbudaya media digital, kenapa tidak kita mulai sekarang? Nah, teman-teman, makin kita paham apa yang disebut dengan budaya digital serta bagaimana menyikapinya, berbudaya di dunia digital tidak bisa lepas dari 10 kompetensi digital yang sudah disinggung di awal. Budaya digital yang baik akan terbangun jika warga digital memiliki etika saat bermedia digital. Etika digital bangsa Indonesia di dunia digital hendaknya tidak berbeda dari etika di dunia fisik, yakni tidak melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi filosofis dasar bangsa kita. Cakap digital akan membawa kita pada keterampilan dan keamanan selama berada di media digital. Dan berbudaya di media digital juga berarti memahami berbagai bangsa dan istilah yang biasa digunakan, sehingga kita tidak salah menempatkannya. Berbudaya di dunia digital akan berdampak positif pada dunia fisik. Konten yang mengajak pada kebaikan dan mendorong kreativitas akan berdampak pada dunia fisik. Gerakan followers untuk menyumbang misalnya dapat membantu orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Konten do it yourself dapat menjadi inspirasi follower untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kreativitas. Jadi teman-teman, jauhkan rasa tidak percaya diri dan mulailah bersosialisasi sebagai warganet yang berbudaya. Berbudaya digital, media digital berarti juga berbudaya dan menjadi kebaikan di dunia fisik.